Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba sharing gitu ya. Kita latihan bareng, belajar sama-sama untuk membuat sebuah project gitu ya. Kita coba buat aplikasi perakiraan cuaca sederhana ya dengan Python dan Streamlit ya. Jadi kita nanti coding menggunakan Python, kemudian hasil dari Pythonnya agar bisa diakses dalam bentuk web, kita menggunakan Streamlit ya. Sistem ini ya bisa menjadi rekomendasi untuk para nelayan ya, dimana nanti sistem ini itu kita membuat sebuah aplikasi web perakiraan cuaca sederhana ya menggunakan tadi Python. Nah, nanti aplikasi ini akan menampilkan suhu ya, kemudian kecepatan angin sama curah hujan ya. Nanti poinnya di kecepatan angin dan curah hujan. Jadi kita kasih standar atau batas gitu ya, batas maksimal kecepatan anginnya berapa, curah hujannya berapa. Nah, kalau melebihi batas itu nanti sistem akan merekomendasikan bahwa tidak aman untuk melaut atau ya agar nelayan tidak berangkat melaut. Tapi kalau di bawah batas yang kita tentukan, baik kecepatan angin maupun curah hujan, itu berarti aman ya, jadi nelayan bisa melaut. Bahkan nanti kita coba memberikan rekomendasi waktu aman untuk melautnya ya. Nah, data perakiraan cuaca ini, suhu, kecepatan angin dan curah hujan ini kita dapatkan real time dari internet ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Mari kita coba bedah satu-satu ya. Oke, untuk langkahnya ini ada beberapa ya, ada secara garis besar ada 5 langkah. Yang pertama, kita harus mendaftar ya, mendaftar akun di website openweathermap.org ya. Ini yang dijadikan sebagai kita datanya ngambil dari sini ya, data perakiraan cuacanya secara real time itu di openweathermap.org. Nah, kita ambil itu API-nya ya. Jadi API-nya nanti kita masukkan ke dalam kode Python kita ya. Jadi kita harus membuat akun dulu. Kemudian pastikan Python-nya sudah terinstall di komputer masing-masing ya. Ini caranya tinggal ke cmd, kemudian ketik Python, kemudian spasi min versi ya. Kalau yang belum terinstall bisa lihat video yang pertama ya, nanti saya sertakan linknya. Kemudian yang ketiga, install library atau pustaka yang dibutuhkan ya di dalam Python-nya nanti ya. Nah, ini ada beberapa library-nya. Yang pertama Streamlit ya. Streamlit ini fungsinya untuk membuat tampilan webnya, jadi hasil dari Python agar lebih user friendly ya, itu bisa diakses di web gitu ya. Kemudian library yang kedua request ini untuk mengambil data cuaca dari internet ya. Jadi library ini untuk fungsinya ngambil data dari internet. Nah, dalam hal ini di openweathermap.org berdasarkan API ini. Kemudian berikutnya library pandas ya, ini untuk mengolah data ya, yang didapat jadi tabel ya, jadi bentuknya tabel. Kemudian ada matplotlib ya, ini untuk menampilkan grafik angin dan hujannya dari OpenWeather ini, nanti ditampilkan dalam grafik nanti. Jadi tampilan data tabelnya itu lewat pandas, nanti ada juga output tampilan bentuk grafiknya ya, baik
angin maupun curah hujannya. Kemudian setelah ini kita membuat kode programnya ya di Python. Nanti kita pakai agar lebih mudah editor Jupyter Notebook ya. Setelah kita membuat berhasil, kita jalankan programnya. Nah, nanti saat membuat kode program ini kita tinggal copy pastekan saja ya. Nanti teman-teman tinggal belajar secara mandiri ya, maksud-maksudnya, karena agar videonya tidak terlalu panjang. Ini mungkin gambaran besar langkah-langkahnya ya. Langkah pertama, kita daftar dulu ke website openweathermap.org ya, ini ya. Kemudian tampilannya seperti ini ya. Kita sign in. Ini kalau misal sudah mendaftar langsung saja ketik email, password. Kalau yang belum berarti ini ya, create account. Nah, tinggal silakan diisi aja username, email, passwordnya. Kemudian ini di contreng gitu ya. Kemudian ini apa, untuk konfirmasi bukan robot. Kemudian create account ya. Kemudian setelah itu nanti ada email ya, email yang tadi kita daftarkan masuk ke email kita. Kemudian kita klik link yang diberikan oleh OpenWeather ya. Jadi nanti otomatis emailnya tervalidasi dan kita bisa langsung masuk login ke website ini ya. Ini saya skip saja gitu ya. Oke, jika sudah mendapatkan email ya, kemudian diaktifasi emailnya, diklik linknya, kemudian masuk ke tampilan seperti ini ya. Atau kalau tidak muncul, klik sign in, masukkan email tadi untuk mendaftar, kemudian passwordnya silakan submit ya. Nah, jika berhasil tampilannya seperti ini, sign in sukses gitu ya. Nah, kemudian untuk kita memperoleh API-nya, API-nya, klik ke akun kita ya. Kemudian nanti muncul My API Key ya, diklik. Nah, inilah API key-nya ya. Ini sebetulnya rahasia ya. Kalau misal mau bikin lagi tinggal di generate, mau kasih nama silahkan dikasih nama. Misal ini yang nanti kita kopikan ya, ini tinggal di copy ya. Kemudian nanti kita masukkan ke kode di Jupyter Notebook kita gitu ya. Ini yang pertama untuk langkah pertama ini ya, mendaftar untuk mendapatkan API-nya. Kemudian langkah berikutnya, pastikan Python sudah. Nah, kita install library ya, langsung saja dengan membuat kodenya. Jadi nanti langkah ketiga kita buka Jupyter Notebook-nya. Kita buka Jupyter Notebook ya, kita ke run, ketik cmd, kemudian ketikkan Jupyter Notebook, tunggu sampai muncul di browser kita. Oke, kemudian kita cari direktorinya ya. Saya kemarin my dokumen, kemudian saya bikin folder baru ini di project Python. Jadi nanti project Python akan saya taruh di sini ya. Ini jadi di C dokumen project Python, kita bikin baru ya, new Python. Kemudian kita klik 2 kali. Kita kasih nama perakiraan cuaca.
Oke, kemudian langkah pertama kita install library-nya ya. Oke, tadi harusnya untuk yang install ini kita installnya lewat CMD saja ya. Jadi tahap ketiga ini kita install library-nya lewat CMD, ketik CMD, kemudian kita install pip ya, install yang pertama library Streamlit, kemudian spasi request, kemudian pandas, dan yang terakhir matplotlib ya, kemudian enter. Nah, ini nanti akan menginstal secara otomatis ke komputer lokal kita ya. Untuk lamanya ya tergantung dari kecepatan internet masing-masing ya. Oke, jika tampilan CMD nya seperti ini berarti library tadi sudah terinstall dengan baik ya. Kemudian langkah berikutnya kita membuat kode program tadi, yang langkahnya kita buka Jupyter Notebook, kemudian kalau sampai tampilan seperti ini berarti sudah berhasil, tinggal kita memasukkan kode programnya ya. Baik, kita satu-satu nanti memasukkan kode programnya berikut penjelasannya. Ini kode pertama ya, kita memanggil library yang sudah terinstall di Python yang tadi sudah kita install ya. Yang pertama request, ini untuk kita mengambil data cuaca dari internet ya, yang tadi sudah kita dapatkan API-nya. Kemudian kalau pandas itu untuk mengolah data dalam bentuk tabel mirip seperti Excel ya. Ini maksudnya ASPD berarti alias ya, agar kita tidak menulis lengkap pandas tapi kita menulis tinggal PD aja bisa gitu ya. Kemudian datetime itu untuk mengatur waktu dan tanggal. Kemudian matplotlib ini .pyplot itu untuk membuat grafik ya. Kemudian untuk yang Streamlit ini atau aliasnya ST itu untuk menampilkan aplikasi dalam bentuk web interaktif ya. Nah, ini setelah diketik kita jalankan bisa dengan run atau shift plus enter. Nah, nanti kalau berhasil, ini lagi proses ya, nanti kalau berhasil ada nomornya di sini ya. Oke, ini berhasil ya, kita memanggil library-nya. Jadi maksudnya sebelum kita coding lebih lanjut, bagian ini kita mempersiapkan peralatan kerjanya lah gitu ya. Sebelum memulai coding ini alat-alatnya disiapkan, dipanggil gitu ya. Tuh, kemudian kode berikutnya kita konfigurasi untuk web OpenWeatherMap ya .org. Ini maksudnya dua baris ini menyimpan alamat situs dari OpenWeatherMap yang menyediakan data ya. Yang ini forecast ini ya, ini untuk data perkiraan cuaca ya. Kita mengambil data perkiraan cuaca dari OpenWeatherMap, baik itu jam dan hari berikutnya gitu ya. Kemudian untuk yang weather ini kita ambil untuk cuaca saat ini ya. Jadi ibaratnya ini seperti alamat sumber data cuacanya ya, yang nantinya akan diambil lewat internet.
Nah, coba kita jalankan ya. Nah, ini oke, ini sudah berhasil. Kemudian kode berikutnya, kemudian yang ketiga fungsi bantuan ya. Ini maksudnya kalau yang dev ms ini yang baris pertama, ms itu kilometer per sek, kilometer horse ya. Ini mengubah kecepatan angin dari meter per detik menjadi kilometer per jam ya, dari meter per second to kilometer per jam ini ya. Kemudian yang ini extract rain, itu mengambil data hujan dari 3 jam terakhir ya, dalam bentuk JSON ini ya. Kemudian has thunderstorm, ini mengecek apakah ada badai petir atau enggak ini ya. Nah, ini jadi sebelum data ditampilkan, angka-angka dari API nanti yang dari ini ya, open weather ini disesuaikan agar mudah dibaca ya. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian kode berikutnya yang keempat, kita mengubah waktu unit ke waktu lokal ya. Ini unit to lokal. Jadi data cuaca dari internet yang memakai waktu unik ya, ini detik sejak tahun 1970-an ya. Nah, ini kita rubah ya. Ini fungsinya mengubah ke dalam waktu Indonesia agar jamnya sesuai dengan kota yang dipilih ya. Jadi ya ibaratnya jam dunia kita ubah ke jam lokal kita gitu ya. Berikutnya fungsi fetch data atau mengambil data dari internet ya. Ini kita menghubungkan server Open Weather Map dengan request get ini ya, request get ini. Jadi mengirim nama kota dan API key agar diizinkan mengambil data. Kemudian mengembalikan 2 data ya. Ini data yang pertama current ini cuaca saat ini, kemudian yang kedua forecast perakiraan cuaca untuk beberapa jam ke depan. Dibayangkan seperti aplikasi mengambil informasi cuaca dari internet ya. Coba kita jalankan. Oke. Selanjutnya kode untuk fungsi olah data ya, atau mengubah data JSON ke dalam tabel atau data frame ya. Nah, ini kita fungsi ini membaca data perakiraan atau forecast dari internet ya. Ini yang perakiraan lalu disusun menjadi tabel pandas ya. Yang berisi date time, ini berarti waktu, kemudian ini tem atau temperatur, suhu, kemudian ini kelembaban, kemudian kecepatan angin, kemudian curah hujan, ini deskripsi atau keterangannya, dan status badai ini ya. Jadi data dari internet diubah menjadi tabel agar mudah dibaca atau divisualisasikan ya. Coba kita running. Oke. Berikutnya adalah evaluasi keselamatan cuaca ya. Ini kita maksudnya menilai apakah kondisi cuaca aman atau tidak untuk melaut ya. Nah, di sini kita memberikan 3 batasan aman atau standar keamanan. Yang pertama adalah max wind, ini 20. Maksudnya ini adalah batasan maksimal kecepatan angin yang masih aman gitu ya.
Jadi artinya kecepatan angin maksimum yang masih dianggap aman adalah maksimal 20 km per jam ya. Nah, kalau misal lebih dari 20 km per jam berarti tidak aman dan nanti rekomendasinya tidak melaut gitu. Oke. Kemudian max rain ini berarti curah hujan ya. Artinya kita kasih 2. Curah hujan maksimum yang masih dianggap aman adalah 2 mm ya dalam 3 jam. Jadi maksimal 2 mm gitu ya. Kalau lebih berarti dianggap dia tidak aman atau hujan lebat gitu ya. Nah, kalau yang berikutnya ini thunder adalah jika ada badai petir ya. Kalau thunderstormnya true ya. Dan kita tidak mengizinkan karena bahaya, maka hasilnya juga tidak aman. Ada badai petir gitu ya. Nih. Jadi ini tidak aman, angin kencang gitu kan, tidak aman hujan lebat, kalau tidak aman badai petir. Oke. Berikutnya kita menambah kolom keamanan ke dalam tabel ya. Fungsi ini menambahkan kolom baru bernama safety, ini safety ya, di dalam tabel hasil perakiraan, di mana berisi nilainya nanti itu isinya aman, kemudian tidak aman, misal karena angin kencang, kemudian tidak aman hujan lebat dan lain-lain gitu ya. Ini fungsinya. Berikutnya ini judul untuk halaman webnya ya, web aplikasinya. Ini judulnya silakan bisa disesuaikan. Ini nanti yang muncul aplikasi perakiraan cuaca dan keamanan melaut ya. Berikutnya ini menu sidebar ya. Menu sidebar di webnya ya. Jadi nanti di sisi kiri web kita itu pengguna bisa nanti muncul memasukkan API-nya, API yang tadi dari website OpenWeather ya. Kemudian kita bisa mengetikkan nama kotanya, misal ini Tegal, ID di Indonesia ya, disesuaikan. Kemudian kita bisa memasukkan ambang angin amannya, batas maksimalnya berapa ya. Kemudian hujan ya, curah hujannya berapa, kemudian menentukan berapa jam ke depan ingin melihat perakiraan cuacanya ya, apakah 3 jam gitu kan. Nah, bagian ini membuat web aplikasinya itu bisa dikontrol oleh kita ya, kita bisa merubah-rubah nanti dari kota, kemudian batas angin amannya sampai hujan dan lain sebagainya. Kemudian blok ini ya, maksudnya ketika tombol diklik akan menampilkan perakiraan cuacanya ya ini ya. Jadi ini kalau misal kita lupa memasukkan API-nya nanti muncul error seperti ini. Kemudian dia akan mengambil data, kalau sudah memasukkan datanya semua ya, mengambil data cuaca ini ya, weather, kemudian mengubah ke dalam tabel ya, ini forecast dirubah ke data frame, kemudian menilai keamanannya, ini add safety label ya, yang nanti ditampilkan hasilnya di web ya. Hasilnya nanti ditampilkan di web ini ya, baik jam dan tanggal, suhu, kemudian kecepatan angin, curah hujan, deskripsi cuacanya, dan status dari keamanannya ya. Kemudian di bawah tabel nanti dimunculkan juga, ditampilkan grafik dari angin ya, kecepatan anginnya.
kemudian di bawah muncul grafik curah hujannya ya, dimana nanti grafik curah hujan ini membantu melihat tren cuaca dengan lebih mudah ya, grafik-grafik curah hujan dan angin ya. Kemudian ini rekomendasi waktu amannya ya. Nah, maksudnya adalah menampilkan waktu-waktu yang dianggap aman untuk nelayan melaut ya, berdasarkan batas angin dan hujan yang sudah ditentukan ya, di sidebar atau di nanti tampilan sebelah kirinya ya. Jadi seperti ini, kemudian kita coba running ya, running. Oke, sampai sini berarti coding kita sudah selesai. Tinggal kita jalankan ya. Nanti membuat kode sudah, kita menjalankan. Tapi sebelum menjalankan kode ini, kita simpan dulu ke dalam bentuk .py ya. Ini kan masih ekstensinya masih notebook ya. Jadi kode ini kita simpan file, kemudian save and export notebook as sebentar. Ini ya, executable script. Nah, kita lihat namanya perakiraan cuaca ini ya, coba kita lihat. Kita rename aja ya, rename dengan nama perakiraan underscore cuaca web. Oh ada ya. Sebentar, kita yang gampang aja, disambung aja, perakiraan cuaca. Oke, ini simpannya kan di download ya, berarti nanti kita eksekusinya juga di direktori download ya. Jadi kemudian ini hasil file Python ini kita jalankan lewat Streamlit ya. Caranya kita buka cmd, kemudian ini kan posisi direktori cmd kita kan berarti di user biru ya. Kita coba lihat. Nah, kita masuk ke download karena file perakiraan cuaca ini kan di download. Nah, jadi kita cd download. Nah, ingat ya, ini kalau di cmd case sensitif ya, tanda huruf besar kecilnya harus sama, ada S nya. Kemudian kita lihat apakah ada file perakiraan cuaca. Nah ini ya, kemudian cara menjalankannya, ketik Streamlit, kemudian run, nama file Pythonnya ya, perakiraan cuaca.py. Nah, kita tunggu. Oke, nanti otomatis ke web lokal kita ini ya, kayak waktu kita notebook ya, notebook notebook Jupyter Notebook ya, cuman ini di portnya 8501. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Kemudian tadi ini ya, di sebelah kiri ya, itu kita memasukkan API key-nya dari OpenWeatherMap ya. Kemudian ini kotanya, silakan dirubah-rubah, misal kota apa gitu ya, koma, terus negaranya ini ID. Kemudian ini ambang batas amannya ya, kecepatan angin itu 20 km per jam. Nanti kalau mau dirubah tinggal digeser-geser saja, 30 atau berapa gitu ya. Kemudian ambang curah hujannya ini 2, apakah mau izinkan badai petir, silahkan gitu ya. Silakan kopikan ya ke website OpenWeatherMap.
APK nya ini di copy ya, copy Ctrl C, kemudian pastekan ke sini. Nah, kemudian kita klik tampilkan perakiraan cuaca. Tunggu prosesnya. Kalau berhasil nanti di sini muncul tabel dan grafik yang sudah kita buat di coding Python-nya ya. Oke, jika berhasil seperti ini tadi nama aplikasinya ya, perakiraan cuaca dan keamanan melaut. Kemudian ini ada tombol menampilkan perakiraan cuaca real time-nya. Ini kondisi saat ini di Tegal ya, Indonesia. Suhunya 32,09 derajat Celcius. Kemudian angin kecepatannya itu 18,9 km per jam. Kondisi langitnya cerah. Nah, ini tabel perakiraan cuaca untuk di kota Tegal ya, 3 jam sekali. Nah, ini dari tanggal sekarang ya, 10 Oktober jam 1 ya, ini per 3 jam. Kemudian nanti jam 4, jam 7, jam 10 ini perkiraan. Ini untuk jam 1 sekarang nanti 32,09 derajat Celcius ya, ini kecepatan anginnya, curah hujannya ini cerah ya. Nah, ini safety-nya ini yang tambahan ya, ini aman ya, jadi ini otomatis program ini, aplikasi ini rekomendasikan bahwa jam 1 ini aman untuk nelayan berlayar ya. Jam 4 hari ini aman semua nih ya, aman semua ya. Nah, ini ada hujan nanti perkiraan jam 4 cuman hujan rintik-rintik masih aman, masih di bawah ambang batas ya. Nah, kemudian hujan rintik-rintik juga di jam 1 ya, besok ya, ini cuman masih aman ya. Kemudian ini grafik kecepatan anginnya ya, ini juga maksimal di 17,5, sedangkan kita kan angin itu 20 ya, masih aman. Kemudian ini curah hujannya 2, ini masih di bawah 1 ya, ini masih aman. Kemudian rekomendasi waktu aman nelayan melaut ya, ini ya, rekomendasinya itu jam 1 ya, hari ini jam 4, 7 dan lain sebagainya ini ya. Ini mungkin bisa dikembangkan oleh teman-teman semua ya, aplikasi ini untuk lebih kompleks lagi. Ini sederhana tapi prinsipnya biar mengerti alurnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.